Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, kawan-kawan dari media atau dari pers, dan juga kawan-kawan peserta diskusi, lalu juga kawan-kawan dari pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh dan organisasi gerakan yang tergabung dalam Aliansi Gebrak. Pada sore hari ini kami dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat melakukan diskusi publik dan sekaligus akan menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan agenda aksi Hari Buruh Internasional May Day 2025. Ada beberapa hal yang menurut kami sangat penting. Yang pertama adalah bahwa May Day atau Hari Buruh bagi kami organisasi yang tergabung dalam Aliansi Gebrak adalah hari di mana momentum perjuangan kaum buruh itu harus selalu kita gelurakan. Sejak 99 atau pasca reformasi 98, kami organisasi-organisasi serikat buruh selalu melakukan aksi turun ke jalan menuntut kepada pemerintah terkait dengan perbaikan nasib kaum buruh dari kebijakan-kebijakan yang memang seharusnya negara atau pemerintah menjamin dan melindungi kaum buruh, termasuk di isu atau di momentum May Day 2025 nanti kami dari organisasi buruh dan organisasi gerakan yang rakyat yang lainnya akan kembali aksi turun ke jalan. Kami dalam momentum ini tentu menyatakan tidak akan tergabung dalam agenda May Day Fiesta yang diselenggarakan oleh pemerintah Prabowo Gibran. Kami akan tetap menyampaikan aspirasi atau tuntutan kami dalam aksi turun ke jalan, dan kami juga menyampaikan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat atau unjuk rasa atau demonstrasi telah dijamin dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Artinya negara melalui institusinya, aparat negara harus menjamin kebebasan untuk berekspresi dan menyampaikan pendapatnya. Dan tuntutan yang lain dan isu yang lain akan kami bacakan secara bergantian secara resmi diwakili oleh kawan-kawan pimpinan Serikat Buruh, Serikat Pekerja. Pernyataan sikap menuju 1 Mei 2025, May Day, kapitalisme, oligarki, dan militerisme musuh kelas pekerja. Jakarta, 28 April 2025. Beberapa waktu belakangan ini, situasi bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, atau bisa dikatakan mengalami krisis multidimensi, baik secara ekonomi, politik, hingga menyempitnya ruang atau hak demokrasi masyarakat sipil. Selain itu, memanasnya perang dagang antara negara imperialis AS Tiongkok yang mengakibatkan negara-negara di wilayah ASEAN seperti Indonesia menjadi korban atas perang tersebut. Di bawah kepemimpinan baru Prabowo Gibran, setelah dilantik Oktober 2024 lalu, belum nampak perubahan kebijakan secara struktural yang pro terhadap perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program Astacita ala Prabowo Gibran tentang lapangan pekerjaan berkualitas yang digemborkan kepada publik justru kemudian berbanding terbalik pada realita gelombang PHK yang marak terjadi di industri padat karya, garmen, tekstil, alas kaki, dan lain sebagainya. Industri ekstraktif, perkebunan, pertambangan, energi, dan lain sebagainya. Industri media kreatif dan tenaga pendidikan dengan angka PHK mencapai 250.000 buruh pada tahun 2024 dan 18.000 lebih dari Januari 2025 sampai Februari. Selain potensi meningkatnya angka PHK, tren lenturnya hubungan kerja berkaitan ketidakpastian hubungan kerja, tren upah murah, UMP, UMK bukan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan utang lanjang, jaminan sosial dan kesehatan yang masih
berdasarkan iuran kepesertaan lainnya, asuransi swasta masih menjadi persoalan pokok yang terjadi oleh kaum buruh Indonesia. Bukannya fokus membangun rencana pencegahan atau penyelamatan buruh yang terancam gelombang PHK dan perluasan bantuan ekonomi sosial kepada rakyat, justru rezim Prabowo Gibran lebih memilih mempercepat pengesahan RUU TNI yang memberikan kewenangan baru bagi militer untuk mengisi pos lembaga negara dan memberikan ruang khusus bagi TNI untuk melakukan operasi militer selain perang, yang mana berpotensi menjadi justifikasi bagi negara dalam menjalankan program-program strategis nasional atau daerah. Berkaca dari gelombang aksi-aksi besar yang dilakukan oleh masyarakat sipil atas dasar respon kritik kebijakan terhadap rezim yang dilakukan di hampir seluruh provinsi di Indonesia, kita tahu seperti peringatan darurat, Indonesia Gelap, dan tolak RUU TNI, dapat dikatakan bahwa rezim telah melakukan pengerusakan demokrasi yang berimbas dengan menguatnya militerisme otoritarianisme. Di sisi lain, keberlanjutan terhadap proyek strategis nasional seperti reklamasi Pulau PIK 2, food estate, Ibu Kota Nusantara, pertambangan nikel, dan pembangunan smelter tak juga menjadi bahan evaluasi total oleh Prabowo Gibran. Padahal ada potensi besar mengakibatkan agenda reforma agraria semakin jauh dan memicu konflik antara rakyat dengan korporasi swasta hingga BUMN. Juga turut merampas ruang hidup wilayah masyarakat adat. Selain itu, PSN memicu kerusakan lingkungan lebih besar seperti deforestasi, polusi air atau udara, menyebabkan konflik sosial dan merusak ekosistem yang terbangun, dan tentunya yang menanggung kerusakan lingkungan yang terjadi akibat PSN adalah rakyat. Rezim Prabowo Gibran juga abai terhadap perlindungan dan kesejahteraan bagi kaum perempuan Indonesia. Banyaknya konflik dan persoalan yang terjadi di beberapa sektor seperti ketenaga kerjaan, PHK dan lain-lain, agraria, lingkungan, represivitas aparat, kekerasan seksual, hampir separuhnya kaum perempuan yang menjadi korban. Hal ini seharusnya menjadi sebuah koreksi besar bagi negara karena telah menjauhkan keberpihakannya kepada nasib kaum perempuan Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Pokok pernyataan sikap Aliansi Gebrak. Pertama, Aliansi Gebrak menyatakan bahwa kami tidak bergabung dalam agenda May Day yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo di Monas pada tanggal 1 Mei nanti. Menurut kami tidak ada cukup alasan untuk rakyat yang merasakan kebijakan buruk dan perlakuan represif dari negara selama ini untuk kemudian berdekatan dan bersatu padu dengan kekuatan yang menindas. Justru rakyat harus membangun persatuan nasional antara rakyat tertindas lainnya demi tercapainya kesejahteraan untuknya. 2. Aliansi Gebrak menyampaikan bahwa gerakan buruh Indonesia tidak bisa diklaim oleh seseorang ataupun kelompok yang pada ujungnya adalah untuk mendapatkan kue kekuasaan semata. Gerakan buruh Indonesia berdasarkan sejarahnya lahir dari sebuah gerakan independen yang bukan bagian satu kesatuan dari elit partai borjuasi di Indonesia dan memiliki prinsip-prinsip perjuangan yang progresif. 3. Menuju May Day 2025 pada tanggal 1 Mei mendatang, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat akan melakukan aksi terpusat di Jakarta mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai di Duku Atas bersama dengan Konfederasi Serikat Buruh, Serikat Pekerja, Kampus Universitas, Organisasi Mahasiswa, Serikat Petani, Serikat atau Komunitas Ojol atau Transportasi Online, Organisasi Perempuan Indonesia, organisasi lingkungan, organisasi masyarakat adat, organisasi bantuan hukum dan HAM, dan jaringan masyarakat sipil lainnya. 4. Aliansi Gebrak menyampaikan kepada rezim Prabowo Gibran serta institusi TNI Polri untuk tidak melakukan dan menghentikan segala bentuk upaya diskriminasi, intimidasi kepada rakyat sipil yang memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat di ruang publik pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025. Secara tegas kami sampaikan hentikan intimidasi dan pelarangan aksi unjuk rasa pada May Day di Jakarta. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda.
pada aksi momentum May Day 2025 nanti antara yang di dalam Monas maupun di tempat yang berbeda. 5. Aliansi Gebrak mengajak seluruh organisasi rakyat, gerakan sosial, masyarakat luas bersama-sama menyuarakan pendapat dalam May Day 2025. Aliansi Gebrak mengusung beberapa tuntutan, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, cabut UU Cipta Kerja beserta PP turunannya, lawan badai PHK, sahkan RUU Ketenagakerjaan pro buruh, dan berikan kepastian dan jaminan kerja yang layak bagi kaum buruh. 2. Sahkan RUU PRT sekarang juga, berikan jaminan hukum bagi pekerja rumah tangga, hapuskan hubungan kemitraan, pengakuan status pekerja bagi pengemudi ojol, taksi online dan kurir. Jamin dan lindungi pekerja medis dan kesehatan, pekerja perikanan dan kelautan, pekerja perkebunan dan pertanian, pertambangan dan buruh migran. 3. Hentikan penggusuran pemukiman dan tanah-tanah rakyat, jalankan reforma agraria sejati, berikan tanah dan teknologi pertanian bagi petani kecil. 4. Hentikan proyek-proyek PSN yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan, sahkan RUU Masyarakat demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh penjuru negeri. 5. Cabut Undang-Undang TNI, tolak militer masuk kampus, pabrik dan desa, tolak militer campur tangan urusan sipil, kembalikan militer ke barak. Ya, pada aksi May Day 2025 di Jakarta akan diikuti organisasi-organisasi yang tergabung dalam Gebrak. Di antaranya adalah Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, lalu Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI, Konfederasi Serikat Nasional KSN, Sentral Gerakan Buruh Nasional SGBN, Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan atau JARKOM Perbankan, Konsorsium Pembaruan Agraria KPA, Sekolah Mahasiswa Progresif atau SEMPRO, Serikat Mahasiswa Indonesia atau SMI, Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau LMID, Perempuan Mahardika, Federasi Pelajar Indonesia atau FIJAR, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta atau LBH Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Kesatuan Perjuangan Rakyat KPR, Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia FPBI, Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman FSBMM, Federasi Serikat Pekerja Mandiri FSPM, Federasi Serikat Pekerja Industri FKI, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia SPAI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI, Greenpeace Indonesia, Tren Asia, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, BEM STIH Jentera, Serikat Pekerja Kampus atau SPK, Rumah Amartya, Lembaga Informasi Perburuhan Sedane atau LIPS, Komite Revolusi Pendidikan Indonesia KRPI, Kesatuan Serikat Pekerja Medis dan Tenaga Kesehatan Indonesia KSPTMKI, Perserikatan Sosialis atau PS, Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional atau Pembebasan. Aksi Gebrak dalam May Day ini juga akan diikuti oleh organisasi-organisasi yang tergabung dalam Gebrak di beberapa aliansi-aliansi daerah. Ada di Sumatera Utara akan dilakukan di Medan, lalu juga di Riau, di Pekanbaru, lalu juga akan dilakukan di Jambi, lalu juga akan dilakukan di Sumatera Selatan, di Palembang, lalu juga akan dilakukan di Lampung, Jakarta, Banten dan Jawa Barat akan dilakukan atau dipusatkan di Monas. Selain di beberapa wilayah di Jawa Barat juga akan aksi di Cirebon, di Subang, lalu juga di Garut dan juga di Tasik. Lalu di Jawa Tengah akan aksi di Semarang,
lalu di Yogyakarta, lalu juga akan aksi di Surabaya, lalu juga akan aksi di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan juga kawan-kawan dari Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Tengah di Morowali, lalu juga ada di Sulawesi Selatan di Makassar, dan beberapa juga akan aksi di Maluku Utara, lalu juga di NTB, Nusa Tenggara Barat. Jadi aksi ini terkonsolidasi dengan kawan-kawan serikat buruh dan juga organisasi-organisasi gerakan rakyat yang lainnya. Ada kawan-kawan serikat petani, ada kawan-kawan mahasiswa, pemuda, dan juga miskin kota. Dan sekali lagi dari apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan dengan tegas kepada pemerintah, kepada aparat, agar memberikan ruang demokrasi seadil-adilnya kepada serikat buruh untuk melakukan aksi turun ke jalan pada Hari Buruh Sedunia di Jakarta. Jangan ada blokade, penghadangan yang dilakukan oleh TNI atau Polri di pusat-pusat titik kumpul kawan-kawan buruh dan organisasi rakyat. Aspirasi ini harus didengarkan oleh pemerintah. Terima kasih. Hidup buruh, hidup rakyat, persatuan. Buruh tani, mahasiswa, pelajar. Terima kasih, selamat sore. Selamat berjuang.